Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat di level 8 SMPIT Darul Abidin? Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Pak Eko dalam pembelajaran informatika. Teman-teman yang mudah-mudahan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Insya Allah kita pada hari ini atau pada kali ini akan mempelajari mengenai sebuah software atau aplikasi yang berguna untuk membuat berbagai jenis animasi ataupun games. Nah, software ini insya Allah akan kita pelajari selama 1 semester ini, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Baik teman-teman, agar pembelajaran kita bisa berjalan lebih lancar dan juga pembelajaran ini insya Allah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita mulai dengan bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak lupa kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada pembelajaran pertemuan pertama ini kita akan mengenal apa yang disebut dengan program Scratch. Oke, baik, Pak Eko akan mulai dengan bagaimana cara membuka program Scratch. Teman-teman, kalau di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman belum ada Scratch, software Scratch-nya, teman-teman bisa mendownload ya melalui website resminya. Apa website resminya? Baik, Pak Eko akan lihat. Nah, ini ya. Ini adalah website resmi dari Scratch ya, yaitu scratch.mit.edu. Nah, nanti teman-teman ketika kita ketik ini, oke ya, Pak Eko ulangi. scratch.mit.edu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berbagai jenis hasil dari software ini yang bisa dibuat ya, dari mulai project, games, kemudian cerita dan lain-lain. Bahkan permainan juga banyak dibuat menggunakan software ini. Nah, jika teman-teman ingin mendownload, teman-teman bisa men-scroll ke bawah. Nah, di sini kita lihat ada download. Nah, di sini klik download. Nah, kemudian silakan teman-teman nanti mendownload sesuai dengan aplikasi yang ada di laptop teman-teman ya. Misalnya Windows ya, atau Apple atau Mac. Nah, kebetulan Pak Eko Windows, silakan teman-teman klik Windows ya. Ini sudah Windows. Kemudian langsung teman-teman download. Nah, nanti downloadnya dalam apa? Dalam bentuk exe. Nah, ini kita lihat. Klik direct download. Nah, dia terdownload. Nah, ini. Oke. Nah, kalau sudah 100% terdownload, teman-teman tinggal klik ini saja atau klik 2 kali juga boleh ya. Nih, berarti ini sudah selesai terdownload. Nanti teman-teman langsung klik. Nah, ketika diklik maka dia akan memulai untuk mendownload. Nah, nih ya. Nanti setelah di-download kemudian tinggal teman-teman install ya. Nah, ini ada pilihan for everyone who use this computer, berarti semua orang bisa menggunakan ini atau hanya user sendiri. Oke, kita pilih yang ini, kemudian kita klik install. Nah, kebetulan di laptop Pak Eko ini sudah ada program Scratch-nya ya, sehingga tidak perlu diinstal kembali. Tapi kalau teman-teman belum punya, silakan diinstal. Caranya adalah seperti ini. Jadi teman-teman silakan selesaikan sampai dengan finish ya. Oke.
ini sedang proses ya. Setelah teman-teman download, kemudian teman-teman install di laptop atau di komputer teman-teman semua. Oke, ini software ini cukup mudah ya teman-teman, insya Allah. Nanti di pembelajaran ini, di pembelajaran pertama ini, teman-teman akan berkenalan atau melihat dari interface atau antarmuka dari program ini. Nah baik, ketika sudah selesai, maka ketika teman-teman run Scratch desktopnya ini diklik atau di checklist, maka dia nanti setelah klik finish dia akan terbuka. Oke ya, kita coba ya, kita klik finish, maka dia akan terbuka program Scratch-nya. Oke. Nah, ini dia. Oke, sedang loading. Memang membutuhkan beberapa waktu ya untuk program Scratch ini muncul. Ini lama atau tidaknya biasanya tergantung dengan spek komputer masing-masing yang dimiliki. Baik, ini ada improve, kita klik no thanks saja. Oke. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari Scratch 3.0 ya. Ini tampilan yang terbaru ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dan mungkin bisa teman-teman lihat juga di buku. Nah, Pak Eko akan jelaskan dulu tampilan-tampilan apa saja ini. Yang pertama dari sebelah kanan, nah ini ada tanda seperti tanda strip ya. Kemudian ada tanda ini restore down dan ini tanda silang. Ini adalah untuk meminimize ya. Klik meminimize ya, oke. Nah, kalau ini untuk restore, jadi dia bisa diatur berapa besar dia akan muncul di sini. Bisa diatur ya, ini namanya restore. Nah kalau yang kotak ini adalah maximize. Nah kalau silang ini adalah close, menutup. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan full screen ya. Ini untuk full screen. Kalau kita klik begini full screen, kita balikin. Nah kemudian di sini ada tampilan dua layar, ada ini, ada stage ya, kemudian ada code area. Nah nih, kalau yang ini tampilannya seperti ini, code areanya lebih banyak ya, kalau ini proporsional. Oke. Kemudian lihat di sini ada bendera hijau, ada bulatan warna merah. Nah, bendera hijau ini adalah untuk memulai. Ya, kita lihat di sini go, ini for stop. Ya. Oke. Nah, nanti teman-teman ketika sudah membuat ya skripnya, nanti ketika akan memulai diklik ini ya, green flag namanya. Kemudian ini adalah sprite ya. Nah, ini sprite. Nah, sprite ini bisa bermacam-macam ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini ketika kita klik ini sprite, ini banyak jenisnya. Nih. Kalau all berarti semuanya muncul, kalau animal ya berarti hanya animal saja, people just people, fantasi, kita lihat di sini scroll ke bawah masih banyak ya. Dan siap ini sekarang sudah mulai ada gerakannya masing-masing, ada animasinya masing-masing. Lebih banyak. Dance misalnya ya. Nah, ini music, nah ini sport, olahraga ya, yang berlari, nah, ya. Food, makanan, nah ini teman-teman suka paling ya, food, lalu fashion, dan letter, font, huruf-huruf ya. Oke, ini adalah jenis-jenis sprite yang nanti teman-teman bisa insert ke dalam program Scratch ini. Oke, kita back. Kemudian, nah ini adalah area namanya area stage. Jadi ketika kita mengklik misalnya salah satu sprite, misalnya ini, oke, maka dia akan muncul di sini. Nah, ya. Nah sprite ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan.
Kemudian di belakang ini ada namanya backdrop. Nah, nih backdrop ini adalah seperti background. Nah, ini kita bisa lihat backgroundnya bisa bermacam-macam. Ya, misalnya kita coba, misalnya si kucing sedang menari-nari tadi ya, kita lihat ya. Oke, misalnya di sekolah atau di tempat pesta ini deh, teater. Nah, ini adalah backdrop atau background ya. Oke. Kemudian di bawah ini adalah sprite yang bisa kita ubah atau kita masukkan ya, kita insert di sini. Nah, disinilah kita bisa memilih. Ketika kita memilih sprite kucing misalnya, maka kita bisa memberikan script di sini ya, ada berbagai macam script. Oke. Selanjutnya ya, di sini ada yang namanya menu bar ya, ada file di sini. New berarti membuat, load from your computer berarti teman-teman membuka ya project yang ada di komputer. Save to your computer berarti teman-teman menyimpan. Kemudian edit. Nah, di sini edit ada turn on turbo mode ya, ini untuk mengonkan ya atau menghidupkan mode turbo. Lalu di sini tuh kalau teman-teman mau tutorial juga bisa ya, ini tutorial. Teman-teman bisa lihat bagaimana sih misalnya membuat pingpong bola. Nah, ini kita bisa lihat ininya ya, tutorialnya. Nah, seperti ini tuh ya, gitu. Oke. Nah, ini kita back, kita close. Oke, ini ada tutorial, kemudian ada scratch project. Ini adalah nama projectnya nanti. Oke, selanjutnya teman-teman lihat di sini ada 3 buah tab ya, ada code, ada customs, ada sounds ya. Nah, code ini ada berbagai macam nih, ada motion ya, motion ini gerakan, ada looks tampilan ya. Kalau kita scroll lagi ke bawah, sound, nah ini suara, lalu event. Nah, event ini adalah beberapa perintah yang dilakukan untuk awal, misalnya ini. Kalau ini kita munculkan di sini, when click ya. When green flag click, maka apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi nanti ya. Jadi ini eventnya. Lalu ada control. Nah, ini untuk merepeat. Contohnya nih ada repeat. Untuk memberikan perintah, apakah perintah itu diulang, apakah perintah itu selamanya, apakah perintah itu ada pilihan ya di sini. Kemudian ada sensing. Nah, sensing ini biasanya hubungannya dengan webcam ya, dengan hubungannya dengan sebuah project yang memang dia akan action ketika ada sensing, ada input dari kamera ya. Input itu bisa berupa gerakan, bisa berupa jarak ya, nanti kita akan belajar. Oke. Kemudian ada operator. Nah, operator ini berwarna hijau, ini untuk memberikan atau memasukkan angka ya. Jadi misalnya ketika gerakannya sudah sampai 50 misalnya, dia akan mau ngapain. Ketika angkanya sudah sampai 100, apa yang akan dilakukan oleh sprite ataupun oleh background ya, yang bisa kita insert nanti baik di background maupun di sprite. Lalu ada variable. Nah, ini ada variable nanti yang kita jika diperlukan. Kemudian ada my blocks. Ini kalau memang diperlukan blok sendiri. Lalu di sebelah sini ya, teman-teman lihat di sini ada add extension. Nah, ini jika ada memasukkan, mau tambahan, ada music, pen ya, video sensing tadi ya, text to speech ya. Jika ketika kita bicara, maka akan langsung tertulis di sini. Contohnya seperti itu. Translate ya, dan lain-lain. Oke, ini kita back dulu. Nah, jadi contoh ya teman-teman, misalnya ketika ini, contoh misalnya ini ya, ketika sprite kucing ini diberikan script ini, ketika diklik mau ngapain dia? Misalnya ketika kita tambahkan ini move, maka dia akan bergerak. Coba kita lihat. Nah, bergerak. Kok sedikit ya? Karena cuma 10. Coba kalau kita 100. Nah, dia akan bergerak. Oke, begitu juga balon misalnya. Nah, ketika balon ini misalnya diklik, nah ya, kemudian balon ini ingin bergerak ya. Nah, misalnya bergerak ke sini, berapa banyak dia bergerak? Kita lihat, misalnya ini 100.
yang terjadi. Nah, dia bergerak ya. Beda. Kalau yang kucing ini dia bergerak dari kiri ke kanan ke sini ya. Tapi kalau balon ini karena dia ada perintah untuk berputar 15 derajat, maka dia akan berputar. Contoh di sini ya. Kita coba. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh sederhana. Oke ya teman-teman, ini adalah perkenalan kita untuk pertama kali dalam program Scratch. Ya, jadi ini ada balok-balok ini ya yang nanti akan sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita. Baik teman-teman, untuk pertemuan pertama ya hanya perkenalan dari interface daripada Scratch ini. Nanti di pertemuan kedua atau di part kedua kita akan mencoba untuk membuat gerakan-gerakan sederhana dari sprite yang akan kita lakukan. Ya, oke. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan teman-teman mohon dimaafkan, dan nanti teman-teman insya Allah akan bisa mempelajari ini dengan baik ya, dengan eksplorasi teman-teman sendiri. Nah teman-teman nanti bisa lihat ya seperti yang Pak Eko sampaikan tadi, bisa lihat di websitenya Scratch yang ini. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih banyak ya. Misalnya ada permainan apa, nah nih contoh misalnya ini football. Nah ini contohnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri bagaimana cara membuat game-game seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat nih nanti nih si insight di sini ya, skripnya seperti apa. Nah oke, mudah-mudahan ini bisa lebih mempermudah. Nah ini ada skripnya ya. Oke, baik teman-teman, untuk sementara sampai di sini dulu pertemuan dengan Pak Eko. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.